jemaat Tuhan yang masih beribadah di rumah, biarlah kita tekun mengikuti ibadah ini supaya setiap kita mendapatkan kesegaran rohani. Dan Allah yang hari ini kita sembah adalah Allah yang sanggup. Percayalah itu, setiap kita disediakan berkat-berkat yang luar biasa. Karena Allah kita adalah Allah yang sanggup. Kuasanya tak berubah. Amin. Engkau adalah Allah yang sanggup. Nah, biarlah kondisi yang ada hari ini tidak membuat kita gelisah, tetapi kita tetap tenang karena kita tahu Allah yang pimpin hidup kita. Allah yang bimbing setiap langkah kita. Oh Yesus. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku diberikan.
terus pegang tangan kami. Bahkan di masa-masa yang sulit seperti ini, kami tahu Engkau ada bersama kami Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu terus membuat kami sadar bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Lalu sebentar firman ini dibagikan kepada kami. Biarlah kami menerimanya dengan sukacita karena inilah yang menjadi makanan rohani kami. Allah Roh Kudus, Engkau yang berbicara kepada setiap orang yang mendengar. Supaya firman ini berbicara kuat di hati mereka. Menggugah kesadaran mereka akan Tuhan. Mengembalikan langkah kaki mereka menuju kepada Tuhan. Kami siap terima firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih ibadah di rumah masing-masing. Tapi sekali lagi setiap minggu saya mengingatkan, meskipun kita ibadah di rumah masing-masing, janganlah itu menjadi sebuah alasan untuk kita tidak mencari Tuhan. Tapi tetap semangat mencari Tuhan. Hari ini kita masih dengan tema yang sama, tegar di masa sukar. Tegar berarti kuat, tegar berarti tangguh. Tegar berarti tabah menghadapi kesukaran, tabah menghadapi kesedihan, tabah menghadapi penderitaan. Masa sukar berarti waktu kekerasan, waktu kesulitan, waktu berbahaya, waktu yang menyedihkan. Seringkali di masa sukar membuat kita tergoda untuk bersungut-sungut, kecewa, iri hati, marah, pahit, dendam, dan mudah menyalahkan orang lain. Beberapa minggu yang ini kita sudah belajar bahwa kalau kita mau tegar di masa sukar, maka kita harus memiliki bekal. Bekal yang pertama adalah tetap percaya, kemudian tetap tenang, tetap hidup dalam bahagia, tetap hidup bijaksana. Hari ini kita akan melanjutkan bekal di masa sukar, supaya kita memiliki ketegaran hati, sehingga kita melewati masa sukar ini dalam berkat Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat, kita baca bersama-sama Alkitab kita masing-masing dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Sekali lagi, ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu Saudara, bekal di masa sukar yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat ini adalah tinggal di dalam Kristus. Kita akan mengalami ketegaran atau tegar di masa sukar ini apabila kita tinggal di dalam Kristus. Abide in Christ, tinggal di dalam Kristus, abide in Christ. Tinggal di dalam Kristus diterjemahkan dalam bahasa Inggris abide, menggunakan kata Yunani meno. Abide, meno, tinggal di dalam Kristus. Memiliki beberapa pengertian. Yang pertama adalah relation, relasi, hubungan.
relasi atau hubungan. Saya punya gambaran, saya punya wadah. Wadah ini saya masukkan, ada permen, ada wadah. Permen saya masukkan dalam wadah ini. Saya tutup. Permen ini ada dalam wadah. Gambarannya adalah kalau kita tinggal di dalam Kristus, maka seperti permen ini, hantaman, goncangan tidak akan pernah membuat dia bisa keluar dari wadah ini. Dibolak-balik tidak akan membuat permen ini keluar dari wadah ini. Permen ini gambarannya kita dan wadah ini adalah gambaran Kristus. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, goncangan apapun, serangan apapun, keadaan apapun tidak akan pernah menggoyahkan kita. Kita tetap dalam Kristus. Di dalam Kristus artinya di dalam kasih karunia. Kita tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, marilah kita meyakini kalau kita menghadapi masa sukar seperti hari ini, maka kita harus tetap tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus artinya yang pertama kita harus memiliki relation, memiliki hubungan dengan Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan. Berkali-kali dalam sejarah manusia, Tuhan berusaha dekat dengan manusia. Tetapi seringkali manusia menolak sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa. Allah berinisiatif untuk membangun hubungan dengan manusia kembali. Tetapi manusia selalu menolak berhubungan dekat dengan Tuhan. Satu hari Tuhan sekali lagi kepingin berhubungan dengan umatnya. Pengen berkomunikasi, kepingin dekat dengan umatnya. Dan kemudian dia memanggil Musa, Tuhan memanggil Musa dan Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk umat Tuhan dekat dengan dia. Datang ke Gunung Sinai untuk bisa dekat dengan Tuhan. Nah, ketika umat Israel berkumpul di kaki Gunung Sinai dan Tuhan menampakkan dirinya lewat angin, lewat awan, lewat badai, lewat bunyi sangkakala yang semakin lama semakin keras, semakin lama semakin keras. Umat Tuhan ketakutan dan kemudian mereka berbicara kepada Musa. Mereka berteriak kepada Musa, Musa jangan kami yang berbicara dengan Tuhan. Biarlah Musa saja yang bertemu dengan Tuhan. Menurut saya ini sebuah penolakan umat Tuhan kepada Tuhan. Tuhan berinisiatif untuk dekat dengan umat. Tetapi seringkali kita menolak Tuhan dengan berbagai macam alasan. Saya seorang suami dan seorang bapak. Saya punya status sebagai suami dan sebagai bapak. Kalaupun saya dekat dengan istri, dekat dengan anak, itu artinya saya membangun cinta, membangun cinta dengan istri dan anak-anak. Caranya saya berkomunikasi, caranya saya berkomunikasi dengan baik, berdialog, membangun keintiman lewat waktu yang berkualitas. Ada kerinduan, ada cinta, ada sayang. Maka saya akan memiliki hubungan yang baik dengan istri dan anak-anak. Sama dengan kita, dengan Kristus. Seringkali kita merasa puas kalau kita bisa beribadah. Seringkali kita merasa puas dan cukup kalau kita berdoa setiap hari. Kita seringkali merasa puas, merasa cukup berhubungan dengan Tuhan kalau kita membaca firman Tuhan. Itu tidak salah. Baca firman Tuhan, berdoa setiap hari, ibadah, itu sebuah keharusan dan itu sebuah alat untuk kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita ibadah, yang Tuhan mau dari kita supaya kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan adalah
memiliki rasa dengan Tuhan, memiliki cinta kepada Tuhan, memiliki sayang kepada Tuhan, dan ingin berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi hubungan dengan Tuhan bukan sekedar upacara agamawi, bukan. Bukan sekedar ibadah biasa, bukan sekedar membaca firman Tuhan biasa, bukan sekedar berdoa biasa. Tetapi hubungan dengan Tuhan adalah rasa cinta kita kepada Tuhan. Membangun sebuah kualitas waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maka kita akan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tinggal di dalam Kristus. Yang pertama adalah kita harus memiliki relationship, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hubungan yang baik dengan Tuhan. Semakin besar keintiman kita dengan Tuhan, semakin besar berkat yang kita terima. Jadi keintiman kita dengan Tuhan menentukan berkat dan warisan kita di dalam kerajaan Allah. Kalau kita mau mendapatkan berkat dari Tuhan dan mewarisi kerajaan Allah, maka mutlak kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang kedua, tinggal di dalam Kristus, abide in Christ, yang menggunakan kata Yunani meno, mempunyai pengertian expectation. Berharap kepada Kristus. Kalau saya sebagai suami, maka saya berharap saya memiliki istri yang setia. Istri yang menjadi istri yang baik dan ibu yang baik bagi anak. Kalau saya sebagai bapak, maka saya berharap anak-anak saya adalah anak-anak yang takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua, mengasihi bapaknya. Kalau istri berharap suaminya pun mengasihi dan setia kepada, memiliki waktu yang baik dengan dia, memiliki hubungan yang baik. Pengharapan itu hal yang wajar dalam sebuah hubungan. Jadi kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka sudah sewajarnya kita pun memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dan percayalah, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Seperti yang tertulis dalam Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Orang mungkin bisa mengecewakan kita karena janjinya tidak ditepati. Tetapi Allah bukanlah manusia, kata Alkitab. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah pasti digenapi. Jadi kalau kita berharap kepada Allah yang adalah Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, yang kekuasaannya yang tak terbatas, dia maha segalanya. Dan kalau kita berharap kepada Allah yang maha segalanya tadi, maka percayalah janji-janji Tuhan pasti digenapi. Pengharapan kita tidak pernah mengecewakan karena Allah pasti menggenapi janjinya. Berharap kepada Tuhan bukan hanya soal materi. Dalam masa sukar seperti ini, wajar kalau kita berharap Tuhan memberkati kita. Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Soal makan, soal minum, soal kesehatan. Wajar. Dan tidak salah kita berharap. Tetapi seperti 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. Dikatakan begini. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus. Jadi Tuhan mengingatkan. Jika dalam kehidupan soal makan, minum, pakai, kesehatan, ini saja kita berharap kepada Tuhan. Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kenapa? Karena seharusnya ketika kita berharap kepada Tuhan, kita tidak hanya berharap soal jasmani, soal materi. Jasmani, materi ini akan lenyap. Tapi biarlah kita juga berharap kepada Tuhan tentang hal-hal yang tidak kelihatan oleh mata. Bukan hal-hal jasmani saja, tetapi hal-hal yang bersifat kekal. Itu sebabnya Efesus 1 ayat 18 berkata begini. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang,
agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Efesus 1 ayat 18 menegaskan kepada kita. Kalau kita adalah manusia rohani, kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan sebagai manusia rohani, kalau kita memiliki pengharapan yang sungguh kepada Tuhan, maka sesungguhnya kita pun mampu melihat ada begitu banyak hal yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Janji-janji Tuhan bagi orang yang dipanggil untuk menjadi umatnya. Tuhan berjanji akan memelihara kita. Tuhan berjanji akan melindungi kita. Tuhan berjanji untuk menjamin masa depan kita. Tuhan akan menolong kita dalam susah kita. Percayalah bahwa hal-hal yang demikian pasti digenapi oleh Tuhan. Dan bukan itu saja, bahwa kita harus berharap bahwa Tuhan memberikan kekayaan. Kekayaan bukan hanya perkara jasmani, tetapi lebih daripada itu kekayaan rohani, yaitu jaminan kekal hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, kalaupun hari-hari ini kita mulai putus asa dengan keadaan, dengan situasi, dengan kesehatan yang mulai menurun mungkin, berharaplah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak hanya menjamin hidup kita selama kita di bumi ini saja, tetapi jaminan kekal hidup bersama dengan Bapa kita di surga. Tinggal di dalam Tuhan, abide in Christ, dalam bahasa Yunani menggunakan kata meno, punya pengertian yang pertama tadi relation, yang kedua expectation, yang ketiga adalah position, posisi kita di hadapan Tuhan. Yang berarti begini, ketika dalam masa sukar, kita harus tetap tinggal dalam iman percaya kita. Dan kita harus tetap berdiri di tempat kita ada, di hadapan Tuhan. Kita tidak tergoncangkan oleh situasi seperti gambaran permen dalam wadah tadi. Kita tidak tergoncangkan oleh kondisi. Kita tidak tergoncangkan oleh keadaan. Kita tidak tergoncangkan oleh perkataan manusia. Tapi bila kita, posisi kita tetap dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan. Posisi kita tetap posisi benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kolose 1 ayat yang ke-23 ngomong begini. Kolose 1 ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Artinya, marilah di dalam keadaan seperti ini, kita harus terus tinggal di dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan. Keadaan boleh semakin suka. Tapi kalau iman kita tetap pada posisinya, kita tidak digoncangkan, tidak tergoncang dengan situasi. Kita terus pada posisi benar di hadapan Tuhan. Maka percayalah Tuhan akan menolong kita. Setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan. Saudara, dalam keadaan yang mendesak, dalam kondisi yang tidak baik, hidup kita tertekan. Tuhan tidak pernah membiarkan persoalan itu membunuh kita, menghancurkan kita. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara sedang mengalami ujian, yang Tuhan mau adalah kita tetap dalam posisi iman. Tuhan
pasti memberikan jalan keluar atas segala persoalan. Dan persoalan yang kita hadapi hari ini tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita di saat kita mengalami tekanan. Jangan putus asa. Jangan lemah iman. Jangan berharap kepada yang lain selain dari Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Tuhan tidak akan pernah memberikan persoalan melampaui batas kekuatan kita. Kita mampu menanggung persoalan kita. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki pengharapan kepada Tuhan, dan posisi kita benar di hadapan Tuhan, maka yang akan terjadi kepada kita adalah kita mampu berbuah di masa sukar. Kita mendapatkan jawaban atas doa kita. Dan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur bahwa Tuhan sungguh baik bagi kami. Di masa sukar ini Tuhan mengingatkan kembali. Supaya kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami tetap tinggal di dalam Tuhan. Kami memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Terus berharap kepada Tuhan. Dan memiliki posisi yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kami terus berbuah. Berbuah dinikmati oleh banyak orang di sekitar kami. Doa yang kami naikkan kepada Tuhan didengar. Dan dijawab oleh Tuhan. Dan hidup kami akan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Tuhan tetap menjaga, melindungi di masa sukar ini. Biarlah semuanya tetap tegar di masa sukar. Doa mereka dijawab oleh Tuhan. Dikabulkan oleh Tuhan. Hidupnya mempermuliakan nama Tuhan. Dan terus berbuah meskipun di masa sukar. Anugerah Tuhan berlimpah-limpah bagi kami semua. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Sekarang terimalah berkat kasih sayang dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Putra yang tunggal Yesus Kristus dalam persekutuan penghiburan perlindungan Roh Kudus. Sejak saat ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kali yang kedua. Percaya berkata, amin.